Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan peperangan kepada kafir Quraisy. Perang itu disebut dengan perang Uhud karena perang itu dilaksanakan di Bukit Uhud. Tak kala Rasulullah SAW sebelum berperang yang menyampaikan sebuah strategi kepada prajurit-prajuritnya agar pasukan memanah tetap stay dan siaga di Bukit Uhud. Apapun alasannya nanti, apakah mereka itu menang atau kalah, Rasulullah SAW mengarahkan pasukan memanah itu tetap tinggal di Bukit Uhud untuk memantau keadaan pertempuran antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Selang peperangan, kaum muslimin sudah mulai ada tanda-tanda kemenangan dalam perang Uhud, sehingga waktu itu para pasukan Quraisy mereka lari terkocar-kacir, dan pada akhirnya para pasukan muslim mulai turun ke lapangan untuk mengambil ganima. Ganima itu merupakan hasil rampasan perang dan itu dibolehkan kita mengambil dalam sebuah peperangan. Ketika seluruh pasukan itu mulai memperebutkan hal itu, maka pasukan memanah yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW berada di Bukit Uhud, mereka mulai tergiur dengan ganima. Ada salah satu orang pasukan memanah mengatakan bahwa yuk kita sudah menang, maka waktunya kita untuk mengambil ganima. Namun sebagian yang lain ada juga yang mengatakan jangan, bahwa sesungguhnya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW tetap kita menjaga Bukit Uhud. Namun karena desakan-desakan dari beberapa orang, pada akhirnya sebagian pasukan memanah mereka turun ke lapangan untuk mengambil ganima tersebut. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ia melihat celah bahwa pasukan Islam telah meninggalkan bukit dan waktunya mereka untuk menyerang. Pada akhirnya mereka mampu menguasai Bukit Uhud, sehingga pasukan Islam yang seharusnya sudah mau menang, pada akhirnya yang mulai kalah disebabkan oleh strategi perintah yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW mereka tidak patuhi. Sampai Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, para pasukan-pasukan Islam mulai bertarung sengit. Rasulullah SAW sampai ia mendapatkan sebuah tumbakan, mendapatkan sebuah pukulan dari pasukan Quraisy. Sampai dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW sampai patah gigi gerahamnya, kemudian bibirnya pecah dan pelipisnya itu adalah pecah, sampai berdarah-darahlah Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat waktu itu karena saking dahsyatnya perang tersebut, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal karena pada saat setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW itu datang terlambat dan paling terakhir yang muncul. Namun ada salah satu sahabat yang melihat Rasulullah SAW ketika darah itu berkuncur di luka-lukanya, bibirnya yang robek mengeluarkan darah. Ada yang unik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tak kala Rasulullah SAW setiap tetesan darah itu yang mulai mengalir, ia ambil darah itu, ia usap ke dadanya. Ia ambil darah itu, ia usap ke dadanya. Sampai para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau demikian? Kenapa tetesan darah itu engkau ambil lalu engkau usapkan di dadamu?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai sahabatku, sesungguhnya aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Sesungguhnya
ada malaikat penjaga gunung menyampaikan kepadaku, jikalau setetes darahku terjatuh ke tanah, maka ia akan mengangkat bukit Uhud itu untuk menimpahkan para kafir Quraisy. Sehingga waktu itu mendengar hal itu, maka darah yang mengalir di dalam diriku aku ambil, saya usapkan di dadaku. Jangan sampai ada setetes darah yang jatuh ke bumi, lalu malaikat itu akan menghancurkan mereka. Lalu para sahabat bertanya pada waktu itu, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan para malaikat itu? Kenapa engkau tidak biarkan darahmu itu terjatuh ke tanah, agar para malaikat penjaga gunung mengangkat bukit Uhud untuk menghancurkan mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diciptakan, diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, bukan untuk mengutuk musuh-musuhku, karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui tentang hal itu." Itulah sebabnya Islam itu kehadirannya itu bukan untuk mengancam. Islam itu kehadirannya bukan untuk menghakimi. Islam itu bukan kehadirannya untuk menjadi bahaya, tapi justru Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kedamaian. Islam itu membawa kesejahteraan, dan Islam itu mampu menaklukkan lawan menjadi kawan, mampu menaklukkan musuh menjadi teman, dan Islam itulah sebagai kedamaian. Dan disebabkan Islam, maka interaksi kita yang lainnya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam kisah itu, ketika Rasulullah SAW walaupun dizalimi, bahkan sampai bibirnya pecah, tetapi masih ada rasa sayang di dalam hatinya kepada musuh-musuhnya, sehingga ia tidak membiarkan setetes darah pun untuk terjatuh ke tanah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.